isi amplopnya. Jangan sampai ada yang tertinggal di rumah. Karena nanti kalau ada yang tinggal, menyulitkan Bapak Ibu juga untuk koreksi. Ya, setelah itu Bapak Ibu khusus untuk muatan pelajaran bidang studi, mohon agar dikeluarkan dari amplop dan dipilah-pilah sesuai dengan muatan masing-masing. Hari ini kalau ada gurunya, diserahkan kepada gurunya. Kalau ada guru bidang studi yang hadir, langsung saja diserahkan agar cepat diproses untuk penilaiannya. Nah, begitu juga Bapak Ibu, untuk besok jangan lupa untuk kelas atas, kelas 4, 5, dan 6. Ingatkan orang tua bahwa besok itu pengembalian. Prosesnya sama. Kita mulai lagi PJJ-nya. Mohon diaktifkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu selama PJJ ini setelah anak-anak kalau sudah tersampaikan, kalau sudah tersosialisasi untuk kuotanya, ya bisa lancar di rumah anak-anak untuk Zoom dengan Bapak Ibu untuk PJJ setiap hari. Bapak Ibu yang pastikan juga nanti kalau ada orang tua yang bertanya, karena saya lihat dari pantauan Pak John masih ada anak-anak kita, peserta didik kita yang belum terdaftar itu. Nah, mohon nanti diberi penjelasan kepada orang tua, ya. Pokoknya kendala-kendala nanti, karena ini orang tua juga tahu hal ini. Nah, mohon Bapak Ibu menyampaikannya dengan pas gitu ya. Jangan emosi dengan lapang dada. Bahwa kita sudah berusaha, apalagi John sudah berusaha terus. Kita sudah kerjasama hal ini. Mohon disampaikan baik-baik agar tidak terjadi komunikasi yang kurang pas untuk kita, ya, sehingga orang tua juga bisa resah. Nah, Bapak Ibu, untuk hari ini memang saya buat PJJ-nya adalah supervisi yang kedua, ya, sesuai dengan arahan Pak Kasih, Pak Dinas, dan juga Pak Pengawas kita. Hari ini kita supervisi yang kedua di Zoom ini, ya. Saya ingatkan Bapak Ibu, muatan-muatan lokal pelajaran yang KD-nya ini diingatkan kembali agar mengikuti kurikulum darurat. Ya, kurikulum darurat. Tidak setengah semester itu paling sedikit sudah 4. Ya. Sudah 4, ya. Karena target kalau satu semester itu bisa 6, ya, 6 atau 7, bisa lebih. Gitu ya. Jangan sampai nilai-nilai itu kosong. Nah, kemudian Bapak Ibu ada informasi dari pengawas juga. Nah, mungkin minggu depan giliran kita untuk supervisi PJJ. Ya, kemarin sudah saya minta kesiapan satu guru. Mudah-mudahan nanti Ibu Dika bisa dari kita Permata Kasih untuk PJJ, untuk supervisi PJJ. Dengan sistem itu nanti dibikin linknya Bu Dika, dibikin linknya nanti pengawas yang buka. Sehingga pengawas bisa melihat Bapak Ibu proses KDM melalui PJJ-nya bisa dilihat oleh pengawas kita. Saya kemarin minta jadwal Oktober, ya, atau minggu depan. Karena apa? Karena saya bilang sama pengawas bahwa minggu ini peserta didik lagi PTS Pak. Ya. Minggu kedua mungkin guru-guru sibuk dengan koreksian. Nah, lalu saya usulkan, Pak, bisa nggak kalau Permata Kasih di bulan Oktober? Ya oke Pak, ditunggu oleh pengawas, nanti jadwal nanti akan saya berikan. Diminta satu saja. Kita sepakat Bu Dika, gimana Bapak Ibu? Halo? Kalau Ibu Dika kita sepakati bisa ya? Setuju ya Bapak Ibu ya? Hidupin mic-nya, Bu. Hidupin mic-nya. Ya. Gimana baiknya aja, Pak? Ya, ini usul saya, bagaimana kita lakukan nilai PTS itu melalui apa kita buat web agar orang tua tidak hadir di sekolah. Ya, maaf Bapak Ibu, karena lingkungan sekolah kita itu sekarang sudah rawan. Ya, saya dapat info dari Pak Surono di Jalan D5 itu warga D5 sudah ada yang kena, takutnya mengarah ke sekolah.
Ya, ini lingkungan saya juga begitu demikian Bapak Ibu. Jadi nilai itu nanti, tapi tetap Bapak Ibu di lembaran itu tetap dibuat nilai itu, ya. Nah, nanti penyampaiannya atau sosialisasinya kita upayakan agar orang tua atau peserta didik mereka bisa melihat di rumah saja. Ya. Nah, nilai yang Ibu sudah cantumkan, Ibu sudah transfer di kertas, itu tetap dibuat. Ya, tetap dimasukkan ke dalam map biru. Tetap dimasukkan kepada map biru. Mungkin nanti kita minta masukan dari Bu Dika. Bagaimana nanti caranya, Bu Dika, nanti tolong dibantu. Ya. Bu Dika, Bu Dika, nanti bagaimana caranya nanti Bu kita menyampaikan nilai PTS di rumah. Nanti Bu Dika coba konsep dulu Bu bagaimana caranya. Nah, baru nanti sesudah dikonsep, kita sosialisasi lagi, kita sampaikan kepada semua guru. Ya. Dan guru bidang studi, mohon agar secepatnya lagi, agar tidak mengganggu penyampaian nilai PTS juga. Ya, karena tahun ini kita buat sistem di rumah saja mereka lihat, tidak usah ambil di sekolah. Ya, saya ingatkan lagi, Ibu tetap membuat. Ya, Ibu tetap transferkan itu ke kertas seperti biasa, masukkan ke album, lalu arsipkan. Ya, jangan tidak dibuat karena penting juga itu. Yang harus kita laksanakan, kita harus menghindari, ya, menghindari PSBB sekarang, ya, karena ada juga razia-razia ini nanti kita khawatir sekolah kita kena gitu. Hal-hal demikian tidak baik juga. Kita melanggar aturan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Atau ada yang belum jelas, silahkan. Pak Saragih, saya mau laporan Pak. Kalau kelas 5B, jawaban PTS sudah dikembalikan hari ini. 5B. Ya. PTS 5B hari ini sudah kembali, sudah kembali semua, kecuali sana karena memang baru hari Rabu mulai. Kalau sana baru hari Senin mengembalikan. Jadi untuk besok saya tidak hadir karena hampir semua sudah, tinggal satu anak. Oh iya. Ya. Baik itu Sen. Terima kasih. Tapi lengkap semua ya Bu? Ya, tinggal satu. Yang kedua Pak, mengenai PTS tadi, pembagian nilai PTS itu kalau kesepakatan via PDF dan sebagainya, itu dibagikannya tanggal berapa? Tadi belum dibicarakan tanggalnya. Ya. Kalau di program, kalau nggak salah, kita tanggal 3, Ibu. Tanggal 9, kalau nggak salah program itu. Tanggal 9 ya? Iya, kita ikutin aja tanggal 9, nggak apa-apa. Tanggal 9, berarti kita buat hari Jumatnya saja, Pak, usul. Ya. Hari Sabtu. Ya, gitu. Enggak, kalau ini kan di rumah, Bu. Hari tanggal 9-nya juga nggak apa-apa, karena kita kan di rumah. Iya. Iya sih, memang. Nah, kita tinggal sepakatin aja. Kalau kita sepakat hari Jumatnya, tapi begini Bapak Ibu, jangan masing-masing sekaligus harinya. Jangan berbeda-beda. Kalau kita sepakati hari Jumat semua. Kelas 1 sampai 6 hari Jumat itu semua sudah anak-anak sudah menerima nilai rapotnya. Hari Jumat, ya. Iya. Jangan mengirim nilai masing-masing kelas. Harus sama. Dalam satu hari harus terkirim semua nilai itu. Ya. Jangan berbeda-beda. Gitu. Ya, makanya hari Jumat saja Pak, biar itu misalnya ada yang nggak ngerti dan sebagainya bisa di sekolah gitu. Oh, boleh Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Dika, tolong dipandu. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Iya. Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan diaktifkan ininya Bu, speaker mikrofonnya dihidupin. Saya hidupin semua ya. Saya aktifin semua mikrofonnya ya. 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 Oke. Ya. Ya, Pak, untuk PJJ berikutnya per Senin
karena ini kan sedang apa namanya COVID sedang tinggi. Genting. Nah, bagaimana kita sendiri, apakah tetap hadir setiap hari atau diselang-seling? Karena contoh, di lokasi kami pun banyak sekarang. Ya. Kita keluar kayak sembunyi-sembunyi. Iya, betul, Bu. Itu yang pertama masalah kehadiran. Yang kedua, kalau memang kita rapot kita menggunakan apa namanya tadi PDF. PDF web, kita harus gunakan PDF dan pakai Google Drive, dan saya tahu itu pasti kita juga tahu itu, jadi anak-anak pun gampang untuk kita pun gampang untuk memasukkannya, orang tua pun gampang untuk melihat. Mungkin itu saja usul, semoga bisa menjadi pertimbangan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Esther. Yang pertama tentang kehadiran. Bu Esther, kalau masih di sekolah, sebelum pulang, mohon bantu saya dong menghubungi Pak Nova. Ya, Bu Esther ya? Siap. Ya, sebelum pulang, Bu Esther menghubungi Pak Nova dulu. Bagaimana kehadiran kita di sekolah. Nah, untuk PSBB yang sekarang semakin meningkat ini ya, Bu. Nah, ya, kemudian Pak. Yang kedua, masalah nilai kan, silakan saja Ibu. Mau PDF boleh, mau seperti usulnya Bu Esther juga boleh, silakan. Yang penting Bapak Ibu bisa dibaca jelas oleh orang tua. Silakan Bapak Ibu. Ya. Mau seperti apa? Berarti itu satu dikirim lewat PDF, yang satu lagi dicetak, di print, karena masukkan di dalam album gitu ya Pak ya? Tetap dicetak, masukkan ke dalam albumnya, tetap Bu, karena itu dokumen. Ya, jangan lupa di print lagi. Nah, kalau Bapak Ibu nanti ingin ngeprint di sekolah, kertas sudah nanti saya siapkan, nanti saya titipkan Bu Esther. Kalau mau print di sekolah, ya, butuh kertas nanti mohon menghubungi Bu Esther. Ya, mungkin minggu depan atau mungkin hari Senin saya ke sekolah jam 12, nanti saya sampaikan kepada Bu Esther. Kalau Bapak Ibu membutuhkan kertas, kalau ngeprint di sekolah. Ya, masalah sistem tadi silahkan Bapak Ibu. Mana yang termudah bagi Bapak Ibu, mana yang lebih cepat, yang jelas bisa terbaca oleh peserta didik dan juga orang tua. Ya, Pak, kalau menurut usul saya kita sepakatin aja Pak, di PDF-kan saja. Jadi biar serentak sama semua, nggak usah yang ada pakai Google Drive. Jadi di PDF aja, jadi wali kelas PDF-in. Guru bidang studi, store nilai, guru PDF-kan ini rapotnya langsung dikirim japri masing-masing ke murid. Jadi biar kompak Pak, jangan ada satu yang pakai Google Drive, satu PDF, kan nggak enak dilihat Pak. Iya, betul. PDF aja. Nah, Bapak Ibu, ada masukan dari Bu Dika tuh, bagaimana yang kita sepakati agar sama? PDF aja Pak. PDF aja ya. PDF. Ya. Jadi kita sampaikan melalui PDF ya. Tolong Bapak Ibu yang jelas ya. Intinya Bapak Ibu bisa terbaca jelas. Ya, jangan nilainya itu ya kabur-kabur bagaimana. Itu intinya. Jelas, terbaca oleh peserta didik, terbaca oleh orang tua. Dan kita sepakati dengan hari yang sama, satu hari, jangan berbeda-beda. Ya. Dikirim di japri ke peserta didik, jangan nilai, jangan kolektif. Nggak boleh kolektif. Nah, nanti kolektif nanti Bapak kirim, masalah nanti. Pak, saya bertanya lagi. Bentuk rapotnya yang seperti apa, Pak? Mengingat kelas 3 dan kelas 6 itu baru kali ini menggunakan K13. Itu. Bentuk rapotnya seperti apa? Apakah seperti tahun lalu? Atau ada yang baru supaya seragam dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, terutama untuk kelas 3 dan kelas 6, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Vincent. Saya rasa kalau untuk lembaran rapot PTS, karena di PTS, kita laksanakan, kita buat seperti biasa aja Bu, yang lalu-lalu seperti apa.
agar tidak berbeda-beda loh Bu, gitu maksudnya. Karena kan Ya. kita yang terakhir ini kan 36 yang belum buka TSP. Sehingga 36 yang mengikuti, menyesuaikan. Jangan dirombak-rombak lagi. Ya. Nah, karena itu kalau nilai PTS seperti biasa saja yang kita buat, seperti yang sudah kita laksanakan. Tinggal kelas 3, kelas 6 menyesuaikan yang lalu. Dan untuk kelas 3, kelas 6 yang belum paham, ya bertanya kepada guru-guru yang sudah membuat nilai PTS. Seperti itu aja Bu, jangan dirubah-rubah lagi. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu, nama nggak boleh disingkat di rapot ya Bu. Seperti tahun lalu ya Pak? Iya, nama diperpanjang sesuai dengan akte lahir. Kemudian tanggalnya, tanggalnya, bulannya jangan disingkat. Ya. Kalau nanti Oktober jangan ditulis Oktober jangan, harus perpanjang. Tidak ada yang disingkat-singkat. Ya. Yang jelas, karena itu dokumen. Itu yang biasa kita temukan dengan orang tua, masalah nama. Ya silakan Bu Pero, ada yang mau tanya Bu? Oh ya, enggak, cuman menambahkan, Pak, tolong dong kalau kertas untuk printan raport itu kita yang ambil 80 gram dong Pak, jangan yang biasa-biasa karena itu buat raport. Karena terlalu jelek ya kalau yang 70 tolong ambil yang 80 khusus untuk raport. Mungkin supaya masyarakat juga tidak ada pemborosan, dibatasin ke Bapak Ibu guru yang mau print raport, bahwa sebelum di print raport itu tolong diperiksa supaya tidak menghabiskan kertas. Karena kalau saya lihat kertas yang kita gunakan baik buat raport semester maupun PTS itu kertasnya sangat jelek. Dan itu komplain dari orang tua waktu itu ya, walaupun nanti kita itu pakai yang seperti tadi Pak Saragi bilang kertasnya bentuknya seperti apa, tapi intinya untuk saat ini sebelum menggunakan kertas yang pakai belangko itu, kita gunakanlah kertas yang agak tebal, ya setidaknya yang 80 gram itu. Supaya kelihatannya agak bagus gitu Pak, nggak hanya walaupun kita kirim melalui PDF, tapi kan tadi kita harus masukkan juga ke dalam map kita, map biru, jadi tetaplah kita pakai kertas yang bagusan. Itu aja Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Pero. Itu kertas sudah saya siapkan 1 rim Bu Pero, 80 gram. Ya, oke, terima kasih Pak kalau itu. Sudah disiapkan yang 80 gram. Itu maskernya. Ya. Cuman Bapak Ibu perlu kita sepakati. Ya, kemarin itu saya minta ke Pak Asep 80 gram kertasnya dicetak logo, itu 1 rim itu 300-an Ibu. Jadi saya nggak mampu. Uangnya dari mana? Sehingga Bapak Ibu yang mungkin sudah punya logo, sudah ada logo di komputer masing-masing, boleh digunakan boleh. Ya, kertasnya dari sekolah sudah disiapkan, kita sepakati. Karena kita nggak bisa kertas, paling tidak logonya ada. Nah, itu merupakan suatu kekuatan nilai itu di logo itu. Bapak Ibu silakan nanti gunakan logo kita, logo sekolah. Kalau selama ini kan kita nggak buat, ya. Tapi mulai ini kita buat logo itu di kertas, silakan Bapak Ibu. Walaupun tidak kertas khusus, tetapi kalau sudah ada logo, itu adalah kekuatan nilai itu juga karena sudah ada logo, ya. Nah, Bapak Ibu masalah logo, kalau belum jelas, disetting kembali, ya. Nah, nanti saya kasih tahu sama John agar tinta berwarna itu disiapkan, ya, disiapkan agar logo yang Bapak Ibu paparkan, tampilkan di kertas nilai bisa lebih jelas. Ya. Bapak Ibu ingatkan kembali ya, gunakan logo. Nggak bisa kita kertas khusus, tapi logo. Logo itu juga sudah menguatkan, sudah penguatan di lembar itu. Ada lagi Bu Dika, Pandu ada lagi?
ini kameranya laptopnya kurang tegak begini, jadi itunya tapi udah kayak gini Bu. Ini. Terus oke. Halo, Pak Saragi. Halo, Pak. Pak Saragi, saya mau bertanya. Silakan. Halo, Bu. Pak Saragi. Ya, silakan, Halo, Bu. Pak. Iya, Bu Yuni silakan. Pak, dengar suara saya, Pak. Ya, dengar. Silakan, Ibu. Silakan, Bu Yuni. Ini Pak, saya setuju dengan raport PTS, formatnya itu jangan dirubah lagi. Yang tahun lalu kita pakai ya Pak ya. Dan yang kedua, itu Pak, map raport PTS untuk murid baru bagaimana Pak? Karena saya, satu ada murid baru, satu lagi Pak nama itu masih yang merah Pak. Dari kelas 3 masih yang merah dia. Sementara orang tuanya minta dan sudah bayar. Siapa itu, Bu? Bagaimana itu Pak? 2. Panama kan dari kelas 3 Pak. Minta rapotnya biru. Biar sama kayak Permata Kasih. Nah, sementara ini kan sudah bayar ke Pak Surono. Terus kedua, ada lagi yang pindahan Pak. Jadi 2, saya butuh 2 gitu Pak. Ibu Yuni, masalah album raport biru itu di kantor saya itu ada 12, jadi kurang. Ya. Buat kelas 1 pun kurang. Jadi mohon menunggu dulu Bu dari Pak Asep ya, karena Pak Asep juga punya kendala di percetakan itu karena sana percetakan besar. Karyawannya juga belum aktif. Itu jawaban Pak Asep. Ya, tapi yang bisa saya penuhi Bu Yuni, yang sudah membayar. Yang sudah membayar ada di kantor. Ya, Panama Pak. Nah, kalau itu bisa saya penuhi. Tapi murid baru belum bisa Bu. Nanti kalau saya kasih bagian-bagian, yang lain nanti cemburu. Ya. Yang lain dapat. Kok merem? Bagus. Suara nggak jelas Pak, putus-putus. Iya, kenapa itu? Halo. Dika, kenapa? Halo Bu Dika. Internet koneksi. Ya, Bu Esther. Halo. Ya, saya dari Panuka. Ya. Halo. Ya, ada Pak Nova. Halo Pak Nova, Oh, ya. selamat bergabung Pak. Selamat Saya siang Pak Nova. silakan ya. Silakan Pak Saragi. Ya, selamat siang. Ya, Pak. Selamat siang Pak Nova. Selamat siang Pak. Mana Pak Novanya? Selamat siang Pak Nova. Pak Nova, tolong Bu Dika dipandu dulu Bu. Pak Nova saja yang nyala mic-nya. Oh iya, baik Pak. Yang lain matikan dulu agar Pak Nova tak bisa bicara. Ya Pak, ya. Bentar Pak. Ya. Halo Pak Nova. Dimatiin udah. Ya. Ya Pak, tadi ada usul guru Pak. Dengan meningkatnya sekarang ini COVID. Tadi Bu Esther ngomong, makanya saya bilang tolong panggilkan ke Pak Nova kalau bisa gabung dengan kita agar bisa dijawab gitu loh Pak. Karena udah pada takut, jujur Pak, saya belakang rumah saya juga udah kena tadi malam Pak, takut saya keluar. Pak Surono juga lingkungannya gitu juga. Bu Esther, semua guru katanya lingkungan udah pada kena. Bagaimana Pak? Tolong sampaikan bagaimana. Untuk kehadiran khususnya Pak. Begini aja. Iya Pak. Ini kan PSBB diperpanjang 2 minggu lagi. Betul Pak. Ya. Sampai tanggal 11 Oktober. Ya, betul Pak. Nah, sesuai dengan ketentuan pemerintah, ya untuk perkantoran itu kan bisa cuma 25%. Betul ya Pak. Ya. Nah, jadi begini. Coba didata, kan saya pernah bilang, kalau guru-guru yang mengalami kesulitan WiFi untuk work from home, untuk kerja di rumah, boleh mendingan ke sekolah, ya, karena kan ada WiFi-nya. Jadi kalau nggak ada WiFi di rumah kan repot, nanti bisa jebol itu kuotanya nanti, ya. Itu yang pertama. Siapa-siapa guru yang tidak ada fasilitas WiFi di rumah, mendingan di sekolah saja, ya. Terus yang kedua,
untuk guru-guru yang rumahnya dirasakan agak rawan dalam arti yang terkena ini agak banyak, ya. Boleh silakan ngajar dari rumah, ya. Cuman seperti saya pernah bilang sama Pak Saragi, ya, kalau kerja ngajar di rumah sama ngajar di sekolah kan beda, ya kan? Beda nggak? Beda, Pak. Beda nggak, Bu Esther? Hah? Beda, Pak. Halo? Beda, Pak. Beda nggak kalau ngajar dari rumah sama ngajar dari sekolah, ada bedanya nggak? Beda, Pak. Kalau ke sekolah butuh transport, kalau di rumah nggak pakai transport, Pak. Ya, kalau itu sih nggak usah diomongin. Ya, semua juga mau begitu. Cuman, kan menurut saya kalau di rumah itu kan kendalanya lebih banyak, godaannya lebih banyak. Godaan makan, ngemil, belum yang ibu-ibu, nanti bapak-bapaknya ganggu. Hah? Anaknya ganggu. Enggak ada ganggu, Pak. Nah, maksud saya nggak begitu. Jadi boleh saja di rumah, ya, cuman tetap harus ada pengawasan, ya. Nah, Pak Saragi pernah katakan kalau kayak begitu Pak Saragi mau masuk ke dalam grup WA. Saya bilang silakan untuk sebagai salah satu controlling, ya. Bagi saya begini, untuk saya yang penting karena kita punya pengalaman kemarin waktu bulan Maret sampai bulan Juni, itu kan komplain dari orang tua cukup banyak, ya. Makanya kita benahi di tahun ajaran baru masuk ini kita benahi, ya. Terus bersamaan dengan ada kelonggaran dari PSBB ini, jadi dibebaskan untuk kita bisa tiap hari datang ke kantor. Aku di sekolah. Ingat karena sekarang PSBB masih berpanjang lagi, jadi prinsipnya untuk 2 minggu ke depan silakan. Nanti mungkin dibagi saja, ya Pak Saragi. Ya Pak. Ya, dari kapasitas guru yang ada mungkin diatur. Bisa seminggu-seminggu. Seminggu ada yang belajar dari rumah, seminggu lagi gantian ada yang belajar dari sekolah. Iya, Pak. Ya. Tapi kalau khusus untuk yang tidak ada WiFi, mendingan ya berarti mau nggak mau tiap hari di rumah, di sekolah begitu, supaya membantu. Ya, jadi dari saya itu saja Pak Saragi. Jadi tolong silakan diatur. Jadi kapasitas guru dibagi 2 saja. Kan ya, ini Pak. ada 2 minggu perpanjangan kan? Ya, betul, Pak. Jadi diatur aja seminggu-seminggu. Ya. Nah, cuman untuk yang belajar dari rumah, saya harap dikontrol Pak Saragi. Ya, Ya, Pak. karena kan kalau di rumah agak susah. Kalau di sekolah kan bisa diawasi, artinya kalau ada kendala-kendala kan bisa langsung dipertanyakan. Tapi Ya. kalau yang belajar dari rumah kan nanti agak repot komunikasinya. Ya, itu saja dari saya pikir Pak Saragi. Ya, Ya, Pak. kalau ada Ya. pertanyaan lain. Bapak Ibu, Ibu Dika silakan dipandu, Bu. Ada pertanyaan lain kan? Ya, Bapak Ibu, silakan dihidupkan mikrofonnya jika ada yang ingin bertanya. Mumpung ada Pak Nopah. Ya, Pak ya? Ya, jangan nanya gaji ya. Bukan yang nanya gaji kan, Pak? Jangan nanya yang lain. Pak, Ya, Bu Herlina, silakan. Pak, kalau enggak selang-seling aja, Pak. hah? Selang-seling aja. Misalnya Senin siapa, Selasa siapa. Kalau Senin masuk, Selasa di rumah. Rabu masuk, Kamis di rumah gitu. Kalau dari saya ya. Ya, oke, silakan. Siapa lagi? Terima kasih, Pak. Nanti ditampung nanti Pak lagi tidak yang atur. Pak, Ada masukannya tiap di ya, Pak, saya mau nanya Pak. Andai kan saya dari rumah, ya,
Andai kan saya dari rumah, transportnya dipotong nggak Pak? Nggak dipotong kan transport kan kami tetap PJJ. Ya enggak, kalau yang dapat jadwal di rumah tetap dihitung masuk lah. Asik, terima kasih Pak. Masuk. Ya. Ya. Kecuali uang sarapan, kan di rumah sudah sarapan. Di rumah. Terima kasih Pak Nova. Terima kasih Pak. Nah mungkin kalau yang di rumah, kerja dari rumah tetap menggunakan seragam, begitu. Tetap difoto saat kerja kita absen melalui foto itu, gitu. Kirim ke grup, begitu Pak mungkin. Terima kasih. Lanjut Bu Dika. Ya, siapa lagi? Oh, Nah, Ibu, itu ada lagi semua yang catat masukannya dicatat tuh pasar lagi. Nanti pasar lagi yang ngatur. Ya, sudah Pak, udah dicatat. Ya. Ayo Mr. Bona, ada yang mau ditanyakan Mr. Bona? Jauh kita Pak, zona merah semua Pak. Pak Bona. Ayo Pak Bona, silakan Pak Bona. Mana? Lah, kan ngajarin aja, Pak. Yang lain Bu Dika. Yang lain, Bu Maria, ada yang mau ditanyakan Bu Maria? Ada Bu. Ya, silakan Bu. Silakan Bu Maria. Tapi bukan ke Panova, nggak apa-apa ya. Ke Pasar Ragi yang pertama. Ya, Bu Maria, untuk Bu Maria, Ya. kalau Ya, bisa Bu. kita fokus yang untuk Kopanova dulu, supaya saya bisa keluar dari ruangan. Oh gitu ya. Ya, Ya. Tadi sudah menyimak tadi Bu. Kita bisa PJJ di rumah, uang transport tidak dipotong, hanya uang sarapan aja gitu. Terus kalau seandainya kita udah PJJ di rumah Pak, terus kami ke sekolah, agak siang gitu ya Pak ya, mungkin ada yang perlu kami kerjakan juga di sekolah, baik itu administrasi atau apapun, itu uang makan tetap kan Pak? Walaupun datangnya agak siang. Karena kan kita udah PJJ-nya di rumah. Ya, begini, kan selama ini udah kebijakannya begitu. Jadi uang sarapan itu hanya dapat yang datang ke sekolah. Nah, Gitu. Kalau Ibu datang ke berarti sekolah ya itu juga termasuk ya Pak ya? tetap. Oke, sip. Berarti walaupun kami melakukan PJJ di rumah, mungkin agak siangan kami datang ke sekolah, berarti uang makannya tidak dipotong. Gitu ya Pak? Ya. Tapi datang ke sekolah ya. Setuju, Pak. Ya, setuju Pak. Saya Datang ke sekolah absen kata Bu Vincent. ya, saya setuju Bu Maria. Saya juga ingin belajar cara membuat rapot PTS K13 karena saya belum pernah buat rapot rapot PTS K13. Maka saya harus datang ke sekolah walaupun disuruh di rumah. Karena saya butuh belajar, Pak. Dengan Bu Maria atau Bu Dika. Ya, Siap, silakan. siap. Yang mau datang ke sekolah tiap hari juga nggak apa-apa. Iya. Ya. Nggak apa-apa. Karena saya kan baru, Pak, untuk rapot itu. Jadi saya perlu belajar. Karena saya kalau dari rumah, ya tetap saya PJJ dari rumah, Pak. Karena kalau di sekolah saya kurang nyaman. Kurang nyamannya dalam arti wifi-nya kurang bagus. Jadi tetap saya PJJ dari rumah, setelah itu baru saya ke sekolah. Jadi agak siang saya ke sekolah. Silakan saja. Oke, Oke, Bu terima kasih, Vero, Pak. uang makan tidak hilang. Bukan, Bu Maria bisa masak daripada tiang tahu masak di sini. Ya, lanjut Bu Dika. Bu Dika, lanjut. Bapak Ibu, saya pikir dari saya cukup ya. Ya Pak. Ya Pak. Ya, Pak. Ya. Terima kasih Oke. Pak. Terima kasih Pak Nova Makasih sudah ya, Pak. berbagi. ada. Nova, Oke, ya, makasih. Bu Dika, saya boleh tanya yang kedua untuk Pak Saragi? Ya, silakan Bu. Mumpung ada kesempatan. Ya, silakan Bu. Pak Saragi, saya mau bertanya untuk
nomor urut siswa. Kemarin saya sudah dapat NISN untuk Dapodik anak kelas 1 dari Pak John. Ada tambahan anak baru tapi itu kelas atas dan sudah saya hapus karena bukan masuk ke kelas 1. Untuk nomor urut siswanya kemarin saya kurang paham karena Bapak belum berikan karena sudah mau ada rapot PTS, jadi saya harus mencantumkan juga nomor induk dan nomor NISN-nya. Mohon Bapak nanti memberikan kepada saya untuk ini nomor ininya, Pak. Cukup, Bu Maria? Iya, Pak. Ya, baik. Saya mau jawab Bu Maria dulu. Bu Maria, nomor induk siswa itu di John sudah ada. Kalau nggak salah, Dapodik pun sudah masuk. Sama NISN-nya pun, menurut saya dari laporan John nggak ada. Berarti sudah lengkap semua. Nanti kalau Bu Maria butuh untuk rapot PTS, minta ke Pak John ya, Bu. Nah, kalau Pak John bilang buku induk itu di nomor urut, saya sudah ngisi. Minta ke Pak John juga. Kalau Pak John seandainya belum, kasih tahu ke Pak John, ambil di kantor. Pak John udah tahu tempatnya. Saya sudah mengisi nomor induk peserta didik baru tahun ini. Sudah saya isi Bu Maria. Ya. Nah, baik, Pak. Dan Bapak Ibu saya ingatkan lagi sesuai dengan pertanyaan Bu Maria. Tadi kelupaan. Bapak Ibu di rapot PTS jangan lupa mencantumkan nomor NISN dan nomor induk. Nih, terima kasih Bu Maria diingatkan nih. Jangan lupa mencantumkan nomor NISN dan nomor induk murid. Dilengkapi. Itu saja Bu Maria, cukup. Lanjut Bu Dika. Nanti saya hubungin Pak John. Soalnya kemarin saya dapat dapat nomor NISN-nya Dapodik anak-anak, saya tanya nomor induk di Bapak. Terus nanti saya sudah tanyakan ke Bapak, Bapak bilang ke Pak John. Nanti habis selesai ini saya akan tanya ke Pak John. Ya, makasih Pak. Minta aja sama Pak John, bilangin nomor nomor induk siswa gitu ya. Siswa. Ya, John udah tahu itu tempatnya. Sudah saya isi kok, Bu. Di buku saya sudah saya isi. Pak. Ya. Oke, baik. Lanjut Bu Dika. Ya, saya mau mempersilakan Bapak Ibu yang guru bidang studi, apakah ada yang mau ditanya terkait nilai? Dari bidang penyerahan studi. Nilai atau bagaimana, Bu? Silakan Bapak Ibu guru bidang studi. Kapan nilai PTS paling lambat harus dikumpulkan ke wali kelas, Pak? Ya, kalau bisa itu Bu, 3 hari lah, 3 hari sebelum pembagian. Lebih cepat lebih bagus sih Bu, biar guru kelas juga tenang, enjoy mengisinya, jangan terlambat. Ya, lebih cepat lebih bagus. Ya. Iya Pak. Ya, jangan mendadak. 2 hari mau bagi rapot baru kirim, jangan juga. Ya, kalau bisa tanggal 30, tanggal 1 sudah ada nilai itu di guru kelas. Oke. Ya. Lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Hari Jumat kalau bisa bertemu. Kenapa Bu Esther? Bu Dika. Ya Pak. Bu Dika itu videonya ada kan Bu ya? Tadi. Jangan lupa Bu, video